Assalamualaikum kawan-kawan, ketemu lagi nih dengan saya Nuari. Tetapi di sini dengan situasi yang berbeda karena ditemani dengan Halo teman-teman, nama saya Disa. Kak Disa. Dengan saya akan membahas terkait satu materi yaitu teks anekdot. Tetapi kita juga akan memfokuskan terkait kaidah kebahasaannya saja. Nah, sebelum kita membahas kaidah kebahasaan, alangkah baiknya kita mengulas kembali atau mengingat kembali terkait pengertian dari teks anekdot itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Kak Disa. Kepada Kak Disa, disilakan. Oke, Kak Nuari. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian teks anekdot. Teks anekdot merupakan sebuah cerita lucu atau humor yang di dalamnya mengandung sebuah unsur kritikan atau sindiran terhadap fenomena sosial yang berada di masyarakat atau di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat contoh teks anekdot. Di suatu hari yang cerah, ada dua orang mahasiswa yang sedang berbincang. Dan kemarin kamu disuntik vaksin? Iya disuntik. Rasanya gimana Dan? Ya sedikit lah. Tapi ada loh Dan, suntikan yang lebih sakit dari suntik vaksin. Apa tuh? Suntikan bantuan yang tak sampai. Betul. Itu lebih sakit loh. Nah, barusan Kak Disa sudah menjelaskan terkait pengertian dan contoh dari teks anekdot. Sekarang di sini saya akan menjelaskan kaidah kebahasaan teks anekdot yang pertama, yaitu pertanyaan retoris. Apa itu pertanyaan retoris? Pertanyaan yang tidak memerlukan sebuah jawaban atau jawabannya ada dalam pertanyaan itu sendiri. Langsung saja kita akan contohkan dengan memanggil Kakak Disa. Ya, Alhamdulillah Kakak Disa sudah ada di sini untuk membantu saya menjelaskan terkait contoh dari pertanyaan retoris. Nah, langsung saja pada pertanyaan pertama. Kakak Disa memakai kerudung berwarna biru. iya, biru. Pertanyaan yang kedua. Apakah Kakak Disa manusia? Iya, manusia. Nah, kedua pertanyaan tersebut merupakan contoh dari pertanyaan retoris karena pertanyaan yang tidak memerlukan sebuah jawaban atau jawabannya berada dalam pertanyaan itu sendiri. Nah, itu penjelasan dari pertanyaan retoris akan dijelaskan oleh Kakak Disa terkait kaidah kebahasaan teks anekdot yang kedua. Langsung saja pada pembahasan. Yuk kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa atau majas yang digunakan yaitu majas sindiran, karena sesuai dengan teks anekdot yang di dalamnya terdapat sindiran atau kritikan. Majas sindiran ini merupakan suatu kelompok majas yang disampaikan dengan maksud atau gagasan dengan cara menyindir kepada seseorang. Nah, majas sindiran ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama, majas ironi. Majas ironi ini merupakan gaya bahasa yang melukiskan maksud dengan mengungkapkan kebalikan dari kejadian yang sebenarnya. Contohnya, wah, harga kedelai pada tahun ini murah sekali ya, sampai-sampai pabrik tahu dan tempe tutup karenanya. Yang kedua, majas sinisme. Majas sinisme merupakan gaya bahasa berupa ejekan atau sindiran yang disampaikan secara kasar. Majas ini disampaikan dengan setulus hati kepada seseorang. Contohnya, wah, nilai kamu di bawah aku ya. Yang ketiga, majas sarkasme. Majas sarkasme merupakan majas yang paling kasar di antara kedua majas sebelumnya karena majas ini menggunakan kata-kata kasar. Selain itu, majas ini dapat menyinggung seseorang atau menyindir seseorang secara langsung dengan kata-kata kasar. Contohnya, sudah tahu tidak punya uang, pasti saja ingin ikut liburan. Mungkin hanya itu majas yang terdapat dalam teks anekdot. Yuk, kita simak kembali
kaidah bahasa yang ketiga yang akan dibahas oleh Kakak Nuari. Yuk! Selanjutnya, ayo kita simak kembali terkait unsur kebahasaan teks anekdot yang terakhir atau yang ketiga, yaitu kata kerja material. Apa sih kata kerja material? Yaitu kata yang menunjukkan sebuah aktivitas dari seseorang atau si tokoh itu sendiri. Di sini saya akan memaparkan beberapa kata kerjanya. Ada kata membaca, kemudian belajar, dan melintasi. Misalnya dalam kalimat berikut, Rudi sedang melintasi rel kereta api dan tiba-tiba melihat seekor kucing yang terjebak di sela-sela rel kereta api tersebut. Rudi kaget dan berteriak, "Itu!" Mungkin itu penjelasan dari kata kerja material. Kesimpulannya, Jadi, unsur kebahasaan dalam teks anekdot ada 3. Yang pertama, ada pertanyaan retoris. Yang kedua, ada majas atau gaya bahasa. Nah, gaya bahasa atau majas yang digunakan yaitu majas sindiran yang terdiri dari 3 macam, yaitu ada majas ironi, sinisme, dan sarkasme. Nah, yang terakhir ada kata kerja material. unsur-unsur kebahasaan teks anekdot tersebut harus ada dalam teks anekdot jika kalian ingin membuat sebuah teks anekdot. Mungkin hanya itu yang bisa kami berdua paparkan terkait materi unsur kebahasaan teks anekdot. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.